Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa Tifuan dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, bukan akhlak kami, bukan pendidikan kami mengolok-olokkan sebagian kaum yang tertimpa musibah wabah corona ini. Karena ketika awal munculnya, tuh lihat azab Allah kepada mereka. Itu bukan akhlak kami. Itu bukan agama kami. Itu bukan apa yang disampaikan Rasul kami SAW. Kami sebagai umat Islam tidak punya akhlak seperti itu. Mengolok-olokkan sebagian kaum, merendahkan kaum, menghina sebagian. Tuh mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kita juga tertimpa semua. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat Islam, akhlak kita adalah mendoakan kesembuhan untuk siapapun, muslim maupun kafir. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun bahasa dia. Itu kita selalu mendoakan mereka agar diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Karena hubungan antara kita dan mereka adalah kehubungan kemanusiaan. Dan Nabi SAW rahmatan lil alamin. Dan inilah yang dibawa oleh agama Islam. Islam itu selalu memperhatikan segala hal. Memulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Islam sudah mengatur cara masuk WC. Cara kita bersalaman. Cara kita bertemu dengan teman kita. Cara kita berbicara. Cara kita makan. Cara kita minum. Cara kita duduk. Apalagi saat ini Islam memperhatikan segala persoalan kehidupan kita, termasuk persoalan kesehatan. Kesehatan dalam agama ini sangat-sangat diperhatikan. Coba dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Perhatikan kalau ada sungai di depan rumah Anda, kemudian Anda mandi dalam sungai itu, di air tersebut sehari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'. Apakah masih ada tersisa kotoran yang nempel dalam tubuhnya? Kata sahabat, la yabqa min daranihi syai'. Tidak ada tersisa sedikit pun dari kotoran tersebut. Maka coba apa kata Nabi SAW? Kadzalika mithlus salawatil khams. Itu sama seperti salat 5 waktu. Ketika kita sholat, sebelum kita sholat kita harus wudhu lebih dahulu. Kalau kita tidak wudhu, maka tidak sah sholat kita. Tidak akan diterima, kata Rasulullah dalam hadisnya. Tidak akan diterima sholat seorang hamba tanpa dia berwudhu, bersuci lebih dahulu. Kita bersuci itu bukan hanya suci dalam bentuk tubuhnya saja. Pakaiannya harus suci. Tempat atau sajadah atau tempat yang dia akan gunakan untuk sholat harus juga suci. Bahkan niatnya sekaligus harus juga suci. Maka pertama kita mensucikan badan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, dan kemudian niatmu, dan tempat sujudmu, dan harus menghadap yang maha suci Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam memperhatikan bersihkan badanmu, itu yang selalu kita diminta saat ini. Saat ini baru kita tahu Islam itu luar biasa mulia dalam akhlaknya, ajarannya. Islam mengatakan selalu menjaga wudhu. Itu tanda orang beriman. Saat ini cuci tangan. Kita kalau lihat sekarang di salah satu komplek di depan itu di pos security, satpam, di situ disediakan air mengalir, sabun. Kenapa tidak sekalian wudhu? Kan dapat pahala dalam lindungan Allah. Tanda Anda orang beriman. Sekarang kita baru tahu Islam ini mulia ajarannya. Islam ini bermanfaat untuk diri kita. Islam ini benar-benar luar biasa dalam segala aturannya. Maka kita harus mensucikan diri kita dan harus juga mensucikan benda yang kita gunakan. Islam selalu mengajarkan. Pernah Nabi SAW lagi sholat, tiba-tiba Nabi melepaskan sandalnya. Sahabat ikut melepaskan karena mereka selalu patuh kepada aturan Nabi SAW. Sekarang ulama berbicara nggak mau didengar. Mau pakai pikirannya sendiri. Dia kira ulama ini menggunakan hawa nafsu. Sedangkan mereka ini akan dicatat kesaksian, tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan sandal, sahabat ikut melepaskan juga. Ternyata Nabi bertanya selepas sholat, kenapa kalian melepaskan sandal? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, ya kami ikut juga. Kata Nabi, tadi Jibril datang kepadaku mengatakan ada kotoran di dalam sandalmu, maka saya lepas. Coba perhatikan, segitu dalam ibadah Jibril turun untuk mengatakan, ya Rasulullah ada kotoran dalam sandalmu, lepaskan. Maka kita harus menjaga kesucian diri kita, ibadah kita. Bahkan kita juga kalau mandi apakah mandi junub, mandi wajib atau mandi hadas atau mandi untuk kebersihan juga, itu selalu diajarkan oleh Islam.
para pemirsa dimanapun Anda berada. Juga Islam memperhatikan apa? Memperhatikan olahraga. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus dari mukmin yang lemah. Maka Nabi SAW ketika masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ada salah satu tali yang diikat di antara dua tiang masjid. Nabi bilang, ini punya siapa? Istrimu ya Rasulullah lagi sholat, tapi kalau beliau capek, sholat sunnah maksudnya tengah malam, kalau beliau capek pegang itu tali tersebut biar bisa tegak berdiri lagi. Kata Nabi SAW, liyusalli ahadukum nasyata fa idza fatara falyarqud. Kamu sholat itu kalau lagi semangat. Kalau seandainya kamu dalam kondisi tidak bisa, jangan memaksakan diri. Maka orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan, kalau kita ada bertentangan antara saya puasa sunnah atau nanti melemahkan fisik, sedangkan saya tidak bisa mencari nafkah untuk keluarga, maka tidak boleh kita puasa sunnah. Kenapa? Karena Anda akan meninggalkan kewajiban. Ini puasa sunnah, dan mencari nafkah untuk keluarga itu adalah sebuah kewajiban. Dan jangan lupa juga berobat. Kalau kita sedang sakit, jangan pasrah. Oh, saya kan takdirkan oleh Allah sakit. Jangan pasrah. Di zaman Umar bin Khattab ada orang mencuri. Lalu pas mau dipotong tangannya, kata dia apa? Saya ditakdirkan oleh Allah jadi maling. Kata Umar bin Khattab, tenang, saya juga ditakdirkan oleh Allah motong tangan maling. Tenang, sudah diatur semua. Kamu bilang, kamu ini ditakdirkan maling, saya ditakdirkan oleh Allah motong tangan maling. Maka tidak ada alasan. Apakah Anda sudah tahu, ada hadis Nabi SAW, Anda dalam kandungan 4 bulan, sudah diatur rizkinya, sudah diatur segala-galanya. Maka coba perhatikan, ada yang bilang, rizki saya sudah diatur, kenapa tidak berdiam di dalam rumah? Nanti insya Allah suatu waktu hujan turun dalam bentuk uang, emas, perak, itu akan turun semua. Tapi itu tidak pernah terjadi. Maka itu ada yang namanya usaha. Kita berobat. Tidak pernah Allah turunkan penyakit kecuali ada obatnya, kecuali ada 2. Pertama, orang yang sudah tua tidak bisa kembali muda. Walaupun pakai bedak berlapis-lapis, nampaknya wajahnya putih, lehernya dan tangannya hitam. Nggak bisa dirubah. Orang yang sudah tua, sudah tua. Yang kedua adalah kematian. Tidak ada obatnya. Kalau Allah turunkan penyakit, kemudian kita menemukan obat yang cocok dengan penyakit, pasti Allah berikan kesembuhan. Semoga senantiasa berikhtiar untuk mencari keselamatan diri kita, agar senantiasa lebih dekat dan mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga kita bertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala.